Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, mengenang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mengenang, kita sebentar lagi akan memasuki minggu terakhir di bulan Maret. Kembali kami mengingatkan supaya kita senantiasa mempersiapkan segala sesuatu untuk pelayanan kita, terlebih dalam menyambut memasuki minggu-minggu Jumat Agung, Paskah, Buah-buah Haijuk, dan sebagainya. Mengenang tetap berikan pelayanan yang terbaik supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mencintai gerejanya. Ya, mengenangnya sesibuk apapun, mari tetap marsermon, dan hari ini kita marsermon Mazmur 66 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Demikian firman Tuhan. Amanginang, Mazmur 66, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong, ya. Secara khusus Mazmur ini adalah nyanyian syukur karena pertolongan Tuhan. Pemazmur mengajak segala bangsa-bangsa untuk ikut memuji nama Tuhan. Nah, secara khusus ayat 8 sampai dengan ayat 12 itu yang mau kita jelaskan, kita khotbahkan, ya, mengenangnya, supaya jangan melebar ke sana ke sini. Kita fokus di ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Amanginang, di setiap video yang kami buat, kami tidak berkhotbah, ya, mengenangnya, tetapi kami mengajak kita semua untuk ikut serta menggumuli firman Tuhan sesuai dengan kondisi pelayanan kita dan SDM anak-anak kita. Nah, kawan-kawan, mengenang, ada 2 poin besar yang mau saya jelaskan untuk kita khotbahkan, ya, kepada anak sekolah minggu kita. Catatan saya ini, mengenangnya, ada catatan kami dalam persiapan untuk menjelaskan firman ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, menyanyi dan memuji Tuhan. Ya, kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita untuk bernyanyi, memuji-muji Tuhan, ya. Kita tahu, mengenang, umat Kristen adalah umat yang bernyanyi. Ya, mau duka, mau suka, kita diingatkan dan diajak untuk menyanyi, memuji-muji Tuhan. Nah, di teks ini kita diajak untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Why? Kenapa? Ya. Dan di teks ini ada alasannya kenapa kita harus menyanyi, memuji-muji Tuhan. Yang jelas di ayat 9 dikatakan, ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Inilah alasan pemazmur untuk mengajak bangsa-bangsa memuji-muji Tuhan. Nah, kita boleh tanya kepada anak-anak sekolah minggu kita, kenapa kita harus menyanyi memuji Tuhan? Ya, mengenangnya, baik untuk orang kecil, orang besar. Apa alasan kita memuji Tuhan? Ya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Nah, ini dia. Nah, nanti kita bisa lihat apa alasan mereka untuk memuji-muji Tuhan. Nah, baru kita jelaskan alasan kita memuji-muji Tuhan adalah karena Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita, terlebih, ya, jangan lupa mengenang, terlebih karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, ini secara khusus untuk orang besar, ya, mengenangnya. Yang kedua, bertahan dalam pergumulan. Ya, mengenangnya, ini untuk orang besar boleh kita jelaskan. Bagaimana bertahan dalam pergumulan? Berharap kepada Tuhan. Ya, mengenangnya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai dari ayat 10 sampai 12,
Dikatakan di sana pemazmur berkata, Engkau menguji kami, memurnikan kami seperti memurnikan perak. Engkau membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami, membiarkan orang-orang melintasi kepala kami, menempuh api dan air. Itu semua pergumulan, tantangan, ya, rintangan. Tetapi yang paling utama adalah Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, maka kita mau mengajak anak-anak kita, walaupun banyak tantangan pergumulan yang mereka hadapi, tetap bertahan karena Tuhan menolong mereka. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Bersama Tuhan, anak-anak kita harus mampu melewati semua rintangan dalam hidupnya. Walaupun dalam keadaan sakit, tetap percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Kalaupun ada kesulitan, misalnya dalam pelajaran, kiranya mereka tetap beriman, percaya kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan supaya mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam belajar dan dalam menghadapi setiap tantangan di kehidupan mereka, ya mengenangnya. Nah, jadi anak-anak kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, walaupun banyak pergumulan yang dia hadapi. Nah, kedua hal ini yang mengenang, boleh kita kembangkan, kita improvisasi, ya sesuai dengan kondisi pelayanan di gereja kita dan juga sesuai dengan sumber daya manusia anak-anak sekolah minggu kita. Pesan saya mengenang, tetap bercermin kepada firman Tuhan supaya engkau semakin dimampukan untuk mengkhotbahkannya kepada anak-anak. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Buku ende sekolah minggu, agenda ibadah, liturgi sekolah minggu, alat peraga, Bibil, Alkitab, buku nyanyian sekolah minggu. Salam Sinodisis. God bless you non-stop.